Selamat pagi semuanya. Tentu kabar baik bagi kita semua, amin. Oke, hari ini saya membawa satu topik, yaitu menjadi yang terkecil. Terkadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Awal di mana saya masuk dalam satu sekolah teologi, pandangan saya ketika saya nanti ada di dalam sekolah itu, saya menemukan anak-anak muda, pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang sudah bertobat, sudah dibaharui, sudah lahir baru, dan pribadi-pribadi yang mau dididik supaya menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Itu ekspektasi saya. Tapi ternyata ketika saya ada di dalamnya, apa yang saya harapkan itu tidak seperti 100% yang saya harapkan. Saya menemukan pribadi-pribadi yang kehidupannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Ada yang merasa dirinya paling pintar dari dosen malah. Ada yang merasa paling penting di sana, paling dibutuhkan di sana. Ada yang merasa paling hebat. Dan ada pula yang mengecewakan. Mereka melakukan hal-hal yang di luar daripada semestinya orang-orang yang ada duduk di bangku teologi. Dan ada beberapa orang, kalau nggak salah itu saya ingat 2, tapi yang lain saya nggak ingat, semasa saya kuliah, yang di DO karena melakukan pelanggaran etika moral. Saudara bisa tahu itu, satu pasang itu dikeluarkan. Nah begitu pula dengan para murid, 12 murid ini, saudara, kita lihat, mereka sudah mengikuti Yesus selama 3 tahun kurang lebih. Sebentar lagi Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Namun yang terjadi di dalam kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Satu ketika mereka bertengkar, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48. Mereka bertengkar gara-gara satu hal. Mereka lagi bertengkar membahas siapa nanti yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus, kalau kita lihat dari Injil Lukas, nanti saya akan bahas di Injil Matius, tapi kita lihat Injil Lukas dulu. Mereka bertengkar di situ, lalu Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu Yesus memanggil mereka dan menegur mereka, lalu mengambil anak kecil itu dan meletakkannya di tengah. Dan Yesus berkata begini, barang siapa yang terkecil di antara kalian, dia nanti yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Mari kita lihat dari Injil Matiusnya. Karena ada 3 hal yang kita mau bahas pada pagi hari ini dari Injil Matiusnya. Ya, saya bacakan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah kita lihat di sini, Bapak Ibu, ada 3 hal besar atau 3 jawaban yang Yesus sampaikan kepada mereka ketika mereka bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yang pertama, Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus punya alasan. Alasan yang pertama adalah
kehidupan para murid dan pelayanan mereka selama 3 tahun ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, ternyata pelayanan mereka tidak fokus kepada Yesus dan jiwa-jiwa yang mereka layani, yang Yesus layani. Mereka fokus terhadap diri mereka sendiri. Mereka fokus kepada siapa nanti yang terbesar, siapa yang nanti akan berkuasa di antara mereka. Sehingga Yesus menegur mereka dengan keras. Sehingga mungkin saja jawaban yang pertama ini mengagetkan mereka. Karena mereka bertanya siapa yang nanti terbesar dalam kerajaan sorga, ternyata jawaban Yesus yang pertama, mereka harus bertobat terlebih dahulu. Ini yang mungkin saja membuat mereka kaget karena mereka beranggapan bahwa mereka sudah pasti ada dalam kerajaan sorga. Mereka sudah pasti masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, mereka harus bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini. Kalau tidak, mereka tidak akan melihat kerajaan sorga itu sendiri. Karena apa saudara? Fokus mereka keliru. Yesus sementara fokus kepada jiwa, tapi mereka fokus kepada kepentingan mereka. Inilah yang terjadi dalam kehidupan para murid, dalam pelayanan para murid. Jadi saudara, pelayanan yang tidak didasarkan atas pertobatan, itu hanya mendatangkan kesombongan. Karena yang terjadi mereka merasa sombong. Mereka merasa bahwa mereka semua punya hak untuk menduduki tempat yang paling besar. Akan terjadi juga iri hati kalau fokus pelayanan yang salah. Akan juga ada di sana perselisihan, percederaan. Bahkan yang terjadi adalah roh pemecah belah yang terjadi di antara mereka. Nah, hal ini juga terjadi di dalam gereja Tuhan sampai hari ini. Banyak pelayanan-pelayanan gereja Tuhan terpecah belah karena memang fokusnya salah. Fokus semua pelayanan Tuhan itu adalah bagaimana mereka bisa mencapai suatu level tertinggi dalam sebuah pelayanan. Sehingga terjadi perpecahan di sana dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah pelayanan Tuhan. Padahal Yesus sudah memperingatkan mereka bahwa setiap orang yang mau mengikuti dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti dia. Di ayat 16, jauh sebelum ayat 18 itu terjadi, sebelum terjadi pertengkaran. Yesus sudah menegur mereka dengan keras bahwa kalau mau mengikuti Yesus harus memikul salib dan menyalibkan daging mereka. Kalau kita lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena semua itu mendatangkan murka Allah atas kamu, kata firman Tuhan. Nah, sebuah pelayanan harus didasari dengan pertobatan. Kalau tidak didasari dengan pertobatan, maka kehadiran kita, pelayanan kita hanya menimbulkan kekacauan. Ini yang terjadi dengan murid-murid. Jadi kita harus menyalibkan daging kita. Kita harus menanggalkan daging kita. Pikul salib di sini adalah berbicara tentang bagaimana kita menanggalkan, mematikan, menghentikan. Kata yang paling tepat itu kita mati terhadap daging. Supaya daging tidak lagi berkuasa dalam pelayanan kita. Perkataan Yesus ini bukan berarti mereka tidak mengenal Yesus. Lalu mereka harus bertobat untuk pengenalan akan Yesus. Tapi sebenarnya mereka bertobat dari cara pelayanan mereka yang salah. Dan ini juga ditegur oleh kita pada siang hari ini. Firman ini bagi kita siang hari ini. Supaya pelayanan kita benar-benar sudah didasari dengan sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Supaya pelayanan kita tidak mendatangkan iri hati, perselisihan, pencederaan, bahkan terjadi perpecahan di dalam gereja Tuhan. Yang kedua, Yesus berkata kepada mereka, menjawab pertanyaan mereka siapa yang terbesar. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi sama seperti anak kecil,
Dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Yesus mempergunakan dua hal untuk menggambarkan merendahkan diri atau kerendahan hati. Jadi harus sama seperti anak kecil. Ada tiga hal yang kita mau lihat di sini. Sifat anak kecil. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti menjadi kekanak-kanakan. Yang anak kecil itu yang egois ya. Mementingkan diri sendiri, tapi bukan itu maksudnya. Menjadi seperti anak kecil berarti sifat anak kecil yang kita harus contohi yang baik. Yang pertama, anak kecil itu mudah percaya kepada siapapun. Ya, dia mudah percaya kepada siapapun. Tapi kita cenderung tidak mudah percaya ketika kita beranjak dewasa. Kita kehilangan kualitas seperti anak kecil yang mudah percaya. Semuanya itu karena apa, saudara? Karena dosa dan keangkuhan. Seorang anak kecil tidak suka mencurigai, tidak penuh pertimbangan, dan tidak suka meragukan orang lain. Jadi anak kecil itu tidak banyak pertimbangan. Tapi yang terjadi di dalam kita, pertimbangan itu baik. Tapi kalau terlalu banyak pertimbangan juga itu tidak bagus juga. Anak kecil itu karena dia percaya, karena dia mudah percaya kepada orang yang dianggap sebagai otoritas dia, sebagai orang tua dia, maka dia percaya sepenuhnya. Nah terkadang kita di dalam pelayanan, kita tidak bisa memposisikan diri untuk mempercayai pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ini Tuhan mau supaya kita mudah percaya, tidak suka mencurigai, tidak penuh pertimbangan, dan tidak suka meragukan orang lain. Terkadang kita meragukan sesama teman pelayanan kita. Bukannya kita jadikan dia sebagai satu teman pelayanan, ide-ide itu kita jalan bersama, tetapi yang terjadi adalah kita meragukan. Yang berikutnya, anak kecil ini mudah menerima apa yang diberitahukan kepada dia. Dia mempercayakan dirinya kepada ibunya, dia tidak meragukan ibunya ketika ibunya memberi makan contohnya. Dia tidak mencurigai ibunya akan memberi racun kepada dia. Karena dia percaya kepada ibunya. Nah hal ini juga saudara, bagaimana kita mempercayai orang yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pemimpin kita, supaya kita mempercayai dia dengan sepenuhnya. Karena apapun yang dia katakan, itu sudah dalam pertimbangan yang matang. Tidak mungkin apa yang pemimpin kita katakan dalam sebuah pelayanan itu, tidak dalam sebuah pertimbangan yang matang. Tapi dalam sebuah pertimbangan yang matang. Nah oleh karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau mempercayai para pemimpin-pemimpin kita yang Tuhan letakkan untuk kita di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Khususnya gembala kita. Nah saudara, kita kehilangan kualitas hidup seperti ini. Kita menjadi keras oleh kehidupan, keangkuhan, dan dosa. Kita tidak akan sungguh-sungguh mengasihi apabila kita tidak percaya kepada orang lain. Tidak mungkin saya sungguh-sungguh mengasihi Pak Ali kalau saya tidak percaya kepada dia. Tapi saya harus percaya kepada dia secara sungguh-sungguh supaya saya bisa mengasihi dia. Begitupun Bapak Ibu yang lain. Tidak mungkin Bapak Ibu mengasihi saya kalau Bapak Ibu tidak percaya kepada saya. Itu yang kita lihat dari sikap anak kecil yang pertama, yang itu mudah percaya. Yang kedua, anak kecil itu mudah diajar. Anak kecil itu pikirannya terbuka. Dia terbuka menerima semua pengajaran yang dia dapat. Dan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu baik bagi anak kecil itu. Baik juga bagi kita. Harusnya kita terbuka menerima segala sesuatu, masukan. Kita terbuka menerima pengajaran. Supaya saudara kita bisa membekali diri di tempat di mana kita melayani. Dan mudah kita dibentuk. Keterbukaan itu kalau ada slogan mengatakan bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Sedikit terbuka, sedikit pulih. Banyak terbuka, banyak dipulihkan. Terbuka seluruhnya, maka pulih seluruhnya. Jadi keterbukaan itu sangat penting yang kita harus miliki sebagai orang-orang yang ada dalam sebuah pelayanan. Kita tidak bisa memblok hidup kita, pikiran kita terhadap hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dalam pelayanan kita. Berhubungan dengan teman-teman pelayanan kita. Kita lihat,
seorang presiden, dia sudah almarhum, Presiden CBN, Pat Robertson. Dia mengatakan bahwa seorang anak kecil berumur antara 4 sampai 5 tahun belajar dan menerima lebih banyak dari seorang yang sedang belajar di perguruan tinggi. Ini menurut Presiden CBN yang sekarang sudah almarhum, bahwa memang anak kecil itu dia lebih banyak menerima, bahkan mengalahkan orang-orang yang duduk di bangku kuliah. Kenapa? Dia mau terbuka. Karena seorang anak kecil itu mempunyai pemikiran-pemikiran dan hal-hal yang membuka hatinya, sehingga dia sanggup menerima segala sesuatu dengan baik dan benar. Itulah mengapa keterbukaan itu sangat penting. Dalam kehidupan ini Tuhan mau berbuat lebih banyak untuk kita. Tapi kalau kita menutupi diri, maka ketika kita membatasi diri kita, kita tertutup, maka sedikit yang akan Tuhan kerjakan. Tapi kalau kita benar-benar terbuka, maka Tuhan akan mengerjakan lebih banyak di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah, anak kecil itu sifat yang ketiga yang kita belajar di sini apa adanya. Seorang anak kecil menampilkan diri apa adanya, tidak berusaha memakai topeng. Jadi dia tampil itu apa adanya, tidak pura-pura, tidak memakai topeng. Sebagai seorang pelayan, mari kita belajar dari seorang anak kecil. Tampil apa adanya, tidak berpura-pura. Seorang anak kecil menyukai seseorang sebagaimana adanya. Ya, ia tidak mengkotak-kotakan sesuai dengan kelas sosialnya, tapi ia menerima siapa saja tanpa dibatasi dengan segala sesuatu yang ada pada diri temannya. Seorang anak kecil mengutarakan apa yang di dalam pikirannya tanpa tipu muslihat. Ini kita mau belajar bagaimana sifat anak kecil itu apa adanya. Ya. Jadi kita mau belajar 3 hal ini dalam kehidupan kita supaya bagaimana kita belajar mau merendahkan diri. Kita mau belajar merendahkan diri dalam pelayanan kita di tempat ini. Karena pelayanan di tempat ini saudara sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki sifat kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang lain. Yang kedua, menjadi seorang hamba adalah sifat yang kedua. Jadi untuk merendahkan diri, sifat yang kedua adalah kita harus memiliki hati atau sikap seorang hamba. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi seorang hamba bukanlah hal yang mudah, tapi hal ini sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus mengatakan menjadi pelayan, menjadi seorang hamba, karena itu adalah bentuk dari kerendahan hati. Dan Yesus sudah buktikan di dalam hidupnya. Dia sebagai seorang Allah, dia sudah merendahkan diri sebagai manusia. Alkitab katakan sedikit rendah lebih daripada malaikat. Yang kedua, dia sudah melayani, merendahkan diri dan melayani orang berdosa. Bahkan sampai memberikan nyawanya untuk penebusan banyak orang. Ini bukti bahwa Yesus sudah memberikan contoh bagaimana sikap untuk menjadi seorang hamba. Ya, saudara, dalam pelayanan kita menjadi seorang hamba itu akan membuat kita tidak tinggi hati. Kita tidak merasa paling dibutuhkan. Kita tidak merasa paling pintar. Kita tidak merasa paling benar di antara semuanya. Tapi apa yang kita lakukan, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga ketika kita memiliki sikap sebagai seorang hamba, tidak untuk menerima pengakuan dan kehormatan. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk membesarkan nama Tuhan. Yang berikutnya, menjadi seorang hamba, kita memiliki hati dan sikap yang taat dan setia. Tunduk kepada aturan yang ada, tunduk kepada semua kesepakatan yang sudah kita lakukan. Kita tidak menjadi pemberontak,
Tapi kita mau tunduk kepada aturan, kita mau ikutin aturan yang ada yang sudah kita sepakati. Karena kita mau taat, kita mau setia untuk melayani Tuhan. Yang berikutnya, ketika kita bersikap menjadi seorang hamba dalam sebuah pelayanan, itu menyebabkan pelayanan kita itu penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Mendatangkan kesejukan, mendatangkan suasana yang penuh dengan damai sejahtera yang Tuhan inginkan dalam pelayanan kita. Dan pada akhirnya kalau kita mempunyai sikap sebagai seorang hamba, dari sikap kita itulah kita mendatangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Sampai hari ini saya masih belajar untuk menjadi sikap seorang hamba. Tidak gampang, boleh kita bicara semua, kita harus menjadi seperti anak kecil, kita harus menjadi seorang hamba melayani satu dengan yang lain. Tapi ini suatu proses kita semua, kita bersama, proses bersama dalam gereja Tuhan. Bagaimana kita merendahkan diri, menjadi seorang anak kecil yang memiliki sikap seorang hamba untuk melayani satu dengan lainnya. Itu yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi. Pada tanggal 29 Mei 1953, Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, ditemukan oleh Edmund Hillary. Namun banyak orang tidak tahu bahwa untuk mencapai gunung itu ada seorang sahabatnya yang dia kenal di Nepal, orang Nepal asli, namanya Tenzing Norgay. Tenzing Norgay ini saudara, dialah yang membawa Edmund Hillary mencapai gunung Everest itu saudara. Nah ketika mereka mendaki gunung itu, sampai ke puncaknya, ketika sampai di puncak, Edmund Hillary ada di belakangnya si Tenzing Norgay. Tapi karena Tenzing Norgay ini memiliki hati sebagai seorang pemandu, dia hanya memposisikan diri bahwa dia adalah pemandu saja. Makanya ketika sudah mau mencapai puncak gunung itu, lalu dia berhenti, lalu dia mempersilahkan Edmund Hillary untuk naik ke atas gunung itu terdahulu. Dia katakan, naiklah dan tancapkanlah bendera di atas gunung itu, supaya engkaulah yang pertama menaklukkan gunung itu. Lalu ketika wartawan itu datang kepada mereka, engkau kan pemandu, pasti engkau lebih hebat, lebih jago, lebih cekatan daripada Edmund Hillary. Dia katakan, ya betul. Tapi dikatakan begini, impian saya adalah berhasil membawa Edmund Hillary meraih impiannya. Jadi itu impian dia. Nah saudara, dalam pelayanan kita, impian kita bukan untuk mencapai nama besar dalam pelayanan kita. Tapi impian kita adalah bagaimana supaya nama Tuhan menjadi besar di dalam kehidupan kita. Sama seperti Edmund Hillary ini saudara. Dia tidak menghendaki nama besarnya. Karena dia tahu, dia membawa orang dengan biaya yang begitu besar untuk orang ini mencapai impiannya. Kita juga, saudara, kita dipilih Tuhan. Bagaimana Tuhan memilih kita, bukan tujuannya untuk membesarkan nama Tuhan, bukan tujuannya membesarkan nama kita, tapi tujuan memilih kita supaya Injil bisa sampai ke seluruh dunia. Supaya nama Tuhan bisa dikenal sampai seluruh dunia. Dan orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhanlah yang semakin besar, kitalah yang semakin kecil. Kita lihat Rasul Paulus. Dia katakan, sungguh aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadi diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Yang pertama, sungguh aku bebas terhadap semua orang. Maksudnya dia nggak punya keterikatan dengan orang lain. Dia juga tidak ada masalah kalau dia tidak bergaul dengan orang lain. Tidak ada masalah kalau dia peduli dengan orang lain. Dia bebas kok. Dia bebas dari semua orang. Tidak ada hal-hal yang mengikat dia dengan orang itu. Tapi dia katakan, aku menjadi diriku hamba dari semua orang. Maksudnya dia tahu bahwa dia bukan orang dunia biasa. Tapi dia adalah anak Tuhan yang dipilih. Supaya lewat dia, orang-orang yang tadi tidak ada punya kepentingan dengan dia,
Orang-orang yang tadi itu tidak ada hal-hal yang perlu dia sampaikan kepada mereka. Tidak ada hal-hal yang memang juga saudara bukan apa bukan. Tapi dia mau menjadi seorang hamba kepada mereka supaya dia bisa memenangkan sebanyak mungkin mereka kepada Tuhan Yesus. Nah inilah hati seorang hamba dari seorang Rasul Paulus. Dia katakan, ketika aku bersama orang Yahudi, aku adalah orang Yahudi. Aku bersama dengan orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku pelaku hukum Taurat. Ketika aku ada dengan orang lemah, aku juga menjadi lemah. Maksudnya di sini saudara, terkadang kita harus menurunkan level kita. Terkadang kita merasa paling wah, paling hebat, paling pintar. Tapi Rasul Paulus katakan ketika aku mendengar orang lemah, aku menjadi yang paling lemah. Dia katakan begitu saudara. Nanti kalau saudara bisa cek di ayat 20 dan seterusnya itu. Karena Rasul Paulus ini adalah, kalau tingkat pendidikan, dia adalah doktor teologi. Tapi ketika dia bersama-sama dengan orang yang tidak mengerti tentang teologi, dia menjadi sama dengan mereka. Supaya dia bisa mendapat sebanyak mungkin memenangkan mereka. Nah terkadang kekristenan hari-hari ini kita sibuk dengan perdebatan-perdebatan. Yang menurut saya itu tidak ada gunanya. Hanya mendatangkan keributan dan keributan. Bagi saya lebih penting bagaimana kita memperhatikan proses pertumbuhan hidup kita. Supaya kita lebih baik dalam pertumbuhan. Karena percuma kita hanya berdebat tanpa firman itu kita maknai dan merubah hidup kita. Karena banyak perdebatan hanya menimbulkan kekacauan, menimbulkan perpecahan. Dan ini yang terjadi. Sampai hari ini saudara boleh lihat di media-media sosial. Dulu saya sekali-sekali ikut nimbrung gitu ya, tapi saya berpikir untuk apa kita berdebat? Karena orang yang berdebat dengan kita pun, dia bukan mencari kebenaran hakiki, tapi dia lagi mencari bagaimana menjatuhkan lawan debatnya, bagaimana dia bisa menang terhadap lawan debatnya. Dan itu kalau kita berdebat, kita ikutin, ya tidak ada faedahnya. Lebih baik kita melihat firman Tuhan, kita menelit firman Tuhan, kita menyelidiki firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu kita maknai supaya firman itu Tuhan itu dapat mengubah hidup kita. Itu yang lebih penting. Mengubah semua cara-cara pelayanan kita. Dan menjadikan pelayanan kita itu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang berikutnya. Yang ketiga, jawab Yesus kepada mereka ketika mereka bertanya siapa yang lebih besar. Lalu Yesus berkata begini, barang siapa menyambut anak kecil ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Kata menyambut sama juga dengan menerima. Kata menyambut sama juga dengan memiliki. Jadi menerima lalu kita memilikinya. Jadi menyambut Yesus, menyambut anak kecil, kita menerima dia. Dia menjadi bagian dari kita. Dia menjadi milik kita. Jadi ketika Yesus katakan kalau engkau menyambut anak kecil, itu juga engkau menyambut aku. Jadi ketika kita menyambut anak kecil, maksudnya kita menyambut sikap-sikap anak kecil, kita menyambut semua hal-hal yang tadi kita sebutkan di atas, ya, hal-hal yang baik tentang sifat-sifat anak kecil itu ketika kita menyambut dia, itulah yang Yesus mau katakan, itulah sifat-sifat saya. Saudara tahu, Yesus menurunkan levelnya sebagai seorang anak kecil. Kalau orang dunia kan seorang Tuhan jadi manusia terus jadi anak kecil lagi. Ini penghinaan kalau orang yang tidak mengerti. Tapi bagi kita yang mengerti, kita bagaimana melihat kerendahan hati Yesus. Dia tulus menjadi seorang manusia. Dia dihina, dia dicaci, dia dianiaya sampai mati. Dia tidak pernah membalas. Satu kalimat saya pelajari Alkitab, dia hanya membalas, engkaulah yang mengatakannya. Semuanya tidak ada balasan daripada Yesus. Ketika mereka menangkap dia, mereka bertanya kepada dia, dia tidak pernah menjawab. Satu jawaban yang saya temukan dalam Alkitab, ketika mereka katakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Dia katakan, engkaulah yang mengatakannya. Maksudnya, benarlah perkataanmu itu. Saya raja orang Yahudi. Tapi bukan sekarang, nanti. Makanya orang Yahudi itu bingung, raja kok mati? Tapi mereka tidak tahu bahwa dalam nubuatan-nubuatan para nabi, ada dua nubuatan yang bersamaan. Datang sebagai juru selamat dan datang sebagai nabi. Ketika datang sebagai juru selamat, lalu konteksnya adalah, wah, juru selamat menyelamatkan kita dan akan menjadi raja. Itu yang keliru. Kalau kita sekarang ini kita sudah mengerti bahwa nanti dia akan datang lagi sebagai raja bagi kita semua. Tapi memang orang Yahudi kalau kita ada di sana juga pasti kita juga tidak mengerti. Nah itulah bagaimana dia membawa dirinya. Dia merendahkan dirinya menjadi seorang hamba. Dari seorang Tuhan, dia merendahkan diri menjadi seorang
seketika lebih rendah daripada malaikat. Melayani orang-orang berdosa termasuk saudara dan saya. Dan mau mati bagi kita. Mati bagi kita semua dan mati banyak-banyak orang. Itu bentuk kerendahan hati dan ketulusan. Jadi mari kita sambut, kita miliki sifat seperti yang Yesus miliki. Supaya nama Tuhan dipermuliaan. Karena memang itulah tujuan dari pelayanan kita. Dulu saudara saya ini susah menerima teguran. Orang kalau menegur saya itu saya pulang saya mikir bertahun-tahun. Serius Pak. Saya mikir aja ini. Sudah ditegur, kenapa saya ditegur begitu, kenapa begitu. Tapi hari ini saya mau melepaskan ego saya. Saya mau melepaskan rasa malu saya. Kadang-kadang kalau saya dipanggil, Bob nanti kita ngomong bertiga ya. Udah duk-duk nih, kesalahan saya di mana lagi nih. Udah duk-duk nih, apa salah saya lagi. Serius. Dan ketika saya duduk, oke Pak, makan-makan gitu. Biasanya habis makan dulu baru kita ngobrol. Kenyang dulu baru digebuk maksudnya gitu loh. Jadi ketika saya duduk, Bob kamu kemarin itu ngomong begini agak kurang pas. Oke. Terkadang juga saya udah tahu nih saya ngomong agak kurang pas. Ketika sebelum Pak Gembala dan Ibu Gembala menegur saya udah tahu Pak, saya salah. Saya udah ngerti Pak, kemarin saya kurang tepat tuh kata-kata begitu. Ya. Nanti kadang-kadang di khotbah seperti ini juga ada kata-kata juga kurang pas. Nanti kurang pas sih kamu ngomongnya begitu. Terima kasih. Dulu saya susah sekali menerima teguran seperti itu. Yuk saya pulang saya mikir aja. Pinginnya rasanya mau sarungin kepala ini malu gitu ya. Tapi perasaan itu nggak menolong kita saudara. Yang menolong kita adalah bagaimana kita menerima, menyambut teguran itu dengan hati yang terbuka, dengan lapang dada, dengan ingin kehidupan kita lebih baik, saling mengoreksi. Karena Alkitab kata ini, ada yang mengatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Dan ini fungsi bagi kita. Dan saya belajar setiap hari, bahkan sampai kemarin pun, Ibu Gembala bilang, Bob, saya kurang setuju dengan kata-katamu di WA. Baik. Saya nggak balas satu kata pun baik. Dan saya periksa ia kurang tepat. Dan mulai dari tempat ini mari kita koreksi. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya mungkin kalau di WA kurang bagus. Kurang pas. Saya minta maaf dari tempat ini yang paling dalam. Karena kita semua mau belajar bertumbuh bersama-sama. Karena kalau kita tidak tahu bahwa kita salah, lalu kita berkata, enggak saya enggak salah, saya benar. Bubar gereja ini, saudara. Bubar gereja ini. Tapi Tuhan menunjukkan satu kerendahan hati. Dia tidak pernah membalas. Dan inilah yang saya mau ambil dari sifat Yesus. Ketika kita ditegur, ketika kita ditanya, kalau memang kita merasa, iya kayaknya kurang pas ya. Mungkin atau kita merasa, saya baik-baik saja. Tapi coba tolong diam dan dengarkan saja. Terkadang kita juga pingin balas gitu ya. Kadang-kadang Tuhan katakan, gak usah balas. Percuma kamu balas. Dan saya diam. Kadang-kadang kita pingin balas WA orang, kita pingin apa gitu ya. Udahlah, diamlah. Dan tiba-tiba Tuhan membawa teman-teman orang lain untuk membalas. Sehingga kita aman. Kita tidak terjadi perpecahan. Itu terus kita mau belajar. Saya mau belajar. Karena memang hidup kita ini belajar. Teman saya katakan belajar, belajar, dan belajar. Sampai mati, sampai tua, sampai mati. Itu harus terus dengan belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada orang katakan bahwa saya sudah selesai belajar. Ah, ini orang yang sombong. Saya lihat ada seorang ibu yang sudah umur 70 sekian tahun, dia masih kuliah. Itu menurut saya luar biasa. Saya sekarang aja mau kuliah lagi, saya pikir saya nggak mampu lagi pikiran saya. Pingin kuliah tapi perasaan kayaknya nggak mampu deh. Tapi mudah-mudahan saya mampu untuk kuliah lagi. Karena kita mau belajar. Gitu ya. Kita mau belajar, belajar, dan belajar. Nah ini suatu kerendahan hati yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Ya, tempat ini, gereja ini, ibadah ini, komsel-komsel yang kita adakan, ini bukan satu tempat pelayanan yang sesungguhnya. Karena tempat ini adalah tempat di mana kita belajar melayani Tuhan di sini. Kita belajar merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Kita belajar menerima satu dengan lainnya. Kita belajar menerima impartasi dari Tuhan lewat pemimpin-pemimpin, lewat hamba-hamba Tuhan yang berdiri di depan untuk memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita. Tempat ini adalah di mana kita diperlengkapi, dipersiapkan supaya kita keluar dari tempat ini untuk melayani pelayanan yang sesungguhnya yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Kalau kita katakan bahwa kita menerima Tuhan Yesus sama seperti kita menerima anak kecil, berarti kita harus menerima apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau belajar bersama-sama. Dan Yesus mau tempat ini ketika kita belajar, kita semua sukses, kita semua lulus.
dari tempat pembelajaran ini, dari tempat ini, supaya kita bisa keluar. Yesus katakan kepada murid-murid itu, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang yang sudah menguning, dan matang untuk dituai. Tuhan tidak lihat mereka, inilah ladang yang sudah menguning, enggak. Karena tadinya sebelum murid itu di situ, mereka itu di luar. Yesus mengambil mereka dan mendidik mereka. 12 murid, 70 murid, 120 murid, bahkan 500 murid, 3.000 murid. Itu semua diambil dari ladang yang di luar, yang sudah menguning, dikumpulkan, lalu diperlengkapi, lalu diajar, dibentuk, sehingga mereka siap untuk keluar. Saudara, Tuhan ingin kita dipersiapkan dari tempat ini, supaya nanti kelak kita akan keluar dan memenangkan banyak jiwa. Saya setiap kali datang, awal-awal saya jantungan. Kalau tamu datang tuh malu banget kalau menurut saya ya. Saya, perasaan saya sih. Ini tamu udah datang, bangku kosong gitu ya. Saya doa Tuhan, malu nih. Ini jemaat kemana gitu ya. Datang 3, pergi 4. Datang 2, pergi 3. Itu doa saya terus menerus. Ya, tadi saya juga ngomong dengan Bro Herman. Saya bilang kalau jemaat udah 150 agak tenang jiwa saya kayaknya sih. Nggak apa-apa, cuman malu aja kalau hamba Tuhan datang gitu. Kok masih kosong gitu, dia udah di depan masih kosong gitu. Nah saya murni dari hati saya berdoa supaya tempat ini lewat kita, bukan lewat kami saja. Lewat kita semua. Karena memang kita di sini dipersiapkan untuk jiwa-jiwa yang belum mengerti tentang Kristus supaya kita bawa mereka ke tempat ini. Mulailah dari orang yang mungkin saja malas, mungkin setahun sekali dia ke gereja. Ayo, tugas kita untuk mengencourage dia, mendorong dia untuk datang. Karena ibadah itu mengandung janji, saudara. Ada orang yang mengatakan, oh saya nggak butuh ibadah. Karena saya sudah level saya dapat orang begitu, saudara. Level saya itu udah tinggi. Jadi saya nggak butuh lagi ibadah gereja. Saya sudah tahu semua firman Tuhan. Akhirnya saya tutup konselnya. Karena saya pusing sekali kalau saya datang konsel di rumah dia. Kalau saya konsel gitu, kita udah mulai jam 7, nanti dia turun setengah 9. Kita mesti ulang, nyanyi dari awal. Wah ini gila ini. Karena dia merasa dia paling wah, dia paling hebat. Dan dia tidak mau ke gereja. Jalan 1 bulan, jalan 2 bulan, 3 bulan saya bilang, Bu, mentor saya bilang, Bu saya mundur deh, saya nggak kuat. Karena orang itu merasa paling hebat. Selalu lihat penglihatannya setan semua. Saya bilang ini penglihatan kok setan semua. Merasa paling wah, merasa paling levelnya paling tinggi. Kita udah mau masuk firman, dia baru turun, kita mesti mulai aduh, saya bilang. Ini model kayak begini, gak bakalan bisa. Pokoknya saya bilang, saya mundur deh. Ketika saya mundur, bubarlah ke tempat itu. Tuhan mau, saudara, kita merendahkan diri. Kita merendahkan hati kita. Turunkan level kita. Ketika kita dengan orang lemah, kita jadi lemah. Ketika kita dengan orang yang hidup menurut kebiasaan mereka, kita turun ke situ walaupun kita tidak terlibat. Terus Rasul Paulus katakan walaupun aku tidak hidup menurut hukum Taurat. Jadi kita seakan-akan nyaru supaya ingin menyelamatkan mereka. Butuh kerendahan hati. Makanya poin kedua, merendahkan diri. Yesus tidak katakan rendahkan hatimu, enggak, merendahkan diri. Itu enggak ada perubahan di situ. Barang siapa ingin yang terbesar, dia harus merendahkan diri, bukan kerendahan hati. Beda pengertiannya. Merendahkan hati dengan merendahkan diri itu beda. Karena Yesus tuh merendahkan diri. Dia benar-benar merendahkan diri. Seketika lebih rendah dari malaikat. Bahkan kalau di antara manusia, dia paling hina. Bahkan di antara manusia. Udah jadi manusia, paling hina lagi. Ini bentuk kerendahan hati. Saya secara pribadi, saya belajar terus-menerus. Supaya saya bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Ketika saya mati nanti, kita pergi meninggalkan dunia ini, kita pergi meninggalkan nama Yesus dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan dipermuliakan. Saudara, firman Tuhan hari ini, bukan saja memperlengkapi kita, menegur kita, tapi firman Tuhan hari ini mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.